Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina warzuqna 'ilman yanfa'una. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Fawaidun Najibah karya dari Hadratus Syekh Kiai Haji Sahal Mahfud. Kitab ini menerangkan kalimat-kalimat yang gharibah. Sekarang sampai pada lafadz bana dan juga lafadz baida dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lafdhu bana qila mithlu kana wa qila la wal khulfu fiha bana falaysa ma yunsabu ba'du khabara bal fihi wajhani kama qad kurrira halun wa tamyizun muhawalun anil fa'ili dha muttajihun kama nuqil wa baida anni min quraisyin yu'na min ajli anni la ka ghairu ma'na pun. Bismillahirrahmanirrahim. Makna mufradatnya sebagai berikut. Lafzatu bana utawi lafad bana iku qila din dawaken ai fiha apa mithlu kana sepadani lafad kana wakila lan den dawaken apa la ora mithlu kana wal khulfu utawi sulayani ulama fiha ing dalem bana iku bana pertelo apa khulfu falaisa mungko ora ana apa malafat silaima yunsabu kang den nasopaken apa ma ba'du ing dalem sausi bana iku khobaron dadi khobar bal fihi bali iku tetep ing dalem ma yunsabu ba'du wajhani utawi wajah loro ai minal i'rab kama koyok barang silaima qad kurrira kang temen din tetepaken apa ma pun. Bismillahirrahmanirrahim. Sarahnya sebagai berikut. Qauluhu lafdhu bana bimakna zuharo halin tepi kelawan ngangguh makna zuharo qad ikhtulifa temen din persulayani ulama opo fiha ing dalem bana alal qaulaini ing atase qaul loro faqila mukodin dawaken opo hiya utawi bana iku minan nawasikhi setengah sangking piro-piro amil kang rusak mubtada khobar. Qauluhu mislu kana fayakunu mungko ono opo al mansubu lafad kang din nasopaken ba'daha kang tetep ing dalam sausi bana iku khobarun tadi khobar laha katwi bana wakila lan din dawaken opo la takunu ora ono opo bana iku minan nawasikhi setengah sangking piro-piro amil kang rusak mubtada khobar wa alaihi lan miturut ing atase kil fal khulfu mongko utawi sulayani ulama fiha ing dalem bana ayil khilafu tegese utawi khilaf fiha ing dalem bana iku alal qaulaini netapi ing atase qaul loro iku qad bana khabar dari fal khulfu temen pertelo apa khulfu wa dhaharu lan tegese pertelo apa khulfu fa'ala hadzal qauli mungko miturut ing atase ikilah qaul asani kang nomor loro yakni qil yang mengatakan bahwa bana tidak seperti kana laisa ora ono apa ma lafaz silaima yunsabu kang den nasopaken apa ma ba'daha ing dalam sausi bana iku khabarun tadi khabar laha katwi bana bal fihi bala iku tetep ing dalam al mansub ba'daha
ayil mansubi tegese lafat kang din nasopaken ba'daha ing dalem sausi bana wajhani utawi wajah loro minal i'rabi kang saking i'rab kama kaya barang silaima qad kurrira kang temen din tetepaken apa ma fi ba'dil kutubi ing dalem sebagiane pira-pira kitab pun. Penjelasannya adalah terkait dengan lafadz bana ada dua kil, ada dua pendapat. Kil yang pertama mengatakan bahwa bana termasuk sama dengan kana, termasuk amil nawasikh, termasuk merofakkan mubtada dan menasabkan khobar. Ini menurut kil yang pertama. Sedangkan kil yang kedua mengatakan la, tidak seperti kana dalam pengamalannya. Wal khulfu fiha bana. Jadi perbedaan ulama di dalam bana ini nampak jelas, ada dua kil. Falaisa ma yunsabu ba'du khabaron bal fihi wajhani kama qad kurrira. Kemudian kalau kita ikut pada kil yang kedua yang mengatakan bahwa bana tidak seperti kana, maka lafadz yang dibaca nasab setelah bana hukumnya tidak menjadi khobar. Akan tetapi lafadz yang dibaca nasab setelah bana ada dua macam i'rab. Dua macam i'rab itu terkandung di dalam nazam berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Halun wa tamyizun muhawwalun anil fa'ili dha muttajihun kama nukil. Halun utawi wajhani iku ono kalani dadi hal. Wa tamyizun lan dadi tamyiz muhawwalun kang din pindah apa tamyiz anil fa'ili sangking fa'il. Dha utawi kila tamyiz muhawwal iku muttajihun kang anduani wajah kang bener. Kama kaya barang Sulaiman nukila kang dinukil opoma. Pun saya baca sarahnya. Wahuma utawi wajhani iku imma halun ono kalani dadi hal. Fima ida soluka ing dalem oleh nalika patut opo ma ba'daha atau mansub ba'daha patut lahu marang hal. Wa imma tamyizun lan ono kalani dadi tamyiz muhawwalun kang din pindah apa tamyiz anil fa'ili saking fa'il. Fima idza soluha ing dalem oleh nalika patut apa mansub ba'daha patut lahu marang tamyiz. Wa hadzal wajhu utawi kilah wajah al akhiru kang akhir iku mutajihun kang anduweni wajah aidzu wajhin tegesi anduweni wajah sahihin kang bener. Kama kaya barang Sulaiman nukila kang dinukil apa ma anis Suyuti saking Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti. Jadi lafadz yang jatuh setelah lafadz bana kalau kita ikut kepada kil yang kedua yang mengatakan bahwa bana tidak seperti kana, maka lafadz yang jatuh setelah bana dibaca nasab dengan dua macam jalan. Jalan yang pertama bisa menjadi hal, sedangkan yang kedua bisa menjadi tamyiz yang dipindah dari fa'il. Namun yang kuat adalah dijadikan sebagai tamyiz yang dipindah dari fa'il sebagaimana yang telah dikutip dari Imam As-Suyuti. Sedikit saya terangkan kalimat wahadzal wajhu. Di dalam kalimat wahadzal wajhu sampai simak, setelah isim isyarah terdapat lafadz yang kemasukan al. Wahadzal wajhu. Setiap lafadz yang kemasukan al apabila jatuh setelah isim isyarah maka hukum i'rabnya bisa melalui tiga jalur. Bisa menggunakan jalur na'at, bisa menggunakan jalur athof bayan, bisa menggunakan jalur badal. Dan ketiga-tiganya i'rabnya adalah ikut kepada lafadz sebelumnya.
Oleh karena di dalam tarkib wahadal wajhu isim isyarah di sini menjadi mubtada, maka al wajhu dibaca rofa karena ikut kepada isim isyarah, di mana isim isyarah di sini menjadi mubtada. Sedangkan mubtada hukumnya rofa. Pun di dalam sebuah syair disebutkan mu'arrafun ba'da isyaratin bi al yurabuna dan au bayanan au badal. Jadi perlu diingat isim isyarah itu tidak boleh mudhaf kepada musyar ilaihnya. Jadi lafadz yang kemasukan al yang jatuh setelah isim isyarah, hukum i'rabnya melihat dulu bagaimana status isim isyarahnya. Kalau isim isyarahnya itu marfu maka ikut rofa. Kalau isim isyarahnya itu dibaca nasab karena menjadi maf'ul misalkan, maka ikut menjadi nasab. Kalau isim isyarahnya itu dijerkan maka lafadz setelah isim isyarah ikut menjadi jer. Jadi i'rabnya lafadz yang jatuh setelah isim isyarah mengikuti status isim isyarahnya. Pun saya lanjut. Wa baida anni min Quraisyin yu'na min ajli anni la ka ghairu ma'na. Wa baida anni utawi lafadz baida anni min Quraisyin iku yu'na din karepaken apa min ajli anni dawuh min ajli anni. Artinya baida anni itu bermakna min ajli anni. Lek dimaknani baida anni saking arai setuhuni ingsun iku min Quraisyin saking kabilah Quraisy. Pun la ka ghairu ora koyok lafat ghairu maknan saking arah maknani. Pun saya bacakan sarahnya. Wa amma baida anapun utawi lafat baida fi mithli qawlihi kang tetep ing dalem sepadani dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatani ana afsahu man nataqa biddad. Pun sebentar sedikit saya tambahkan keterangan tentang lafaz yang jatuh setelah qauluhu. Pernah saya jumpai keterangan di dalam kitab Kafrawi, lafaz yang jatuh setelah qauluhu itu bisa dijadikan sebagai badal, bisa pula dijadikan sebagai maf'ul bih. Pun adapun penjelasannya sebagai berikut. Kalau lafaz qauluhu itu dikehendaki dengan makna masdar, maka qauluhu ini mempunyai maf'ul. Sebab masdar itu bisa beramal seperti halnya fiilnya. Jika qauluhu itu bermakna isim maf'ul bimakna makul, makulun, maka lafaz yang jatuh setelah qauluhu tarkibnya menjadi badal. Jadi prakteknya begini. Umpama ini qauluhu dijadikan masdar, artinya dijadikan bermakna masdar. Fi misli qaulihi ing dalem sepadani oleh dawuh Kanjeng Nabi ndawaken ana afsahu ing dawuh ana afsahu man nataqa biddad. Kalau qauluhu bermakna isim maf'ul berarti bimakna maqulihi. Fi misli qaulihi bermakna ing dalem sepadani barang kang din ucapaken Kanjeng Nabi nyatani ana afsahu. Jadi begitu. Kalau qauluhu itu bermakna perbuatan mengucap berarti bermakna masdar. Sebab masdar itu adalah menunjukkan perbuatan. Al masdarus mumasi waz zamani min madlulayil fi'li ka'amni min amin. Jadi kalau dimaknani fi misli qaulihi ing dalam sepadani dawuh Kanjeng Nabi, berarti ini termasuk bermakna isim maf'ul. Sebab isim maf'ul itu kan barang kang din dawuhaken. Pun saya lanjut. Nyatani dawuh ana afsahu man nataqa biddadi baida anni min Quraisyin.
artinya ana utawi ingsun iku afsahuman luweh fasih wong Sulaiman natoko kang ngucapaken sapa man bidot kelawan huruf dot baidaani saking arai setuhune ingsun iku ming Quraisyin saking suku Quraisy saking kabilah Quraisy. Ini bisa atau bermakna ghairu menurut Imam Ibnu Malik. Baidaani angin setuhuni ingsun iku ming Quraisyin saking kabilah Quraisy. Fala yaqumu qaratumi po apa lafad baida marfu'an halidin wa rafa wala majruran lan ora halidin wa jer bal mansuban balik halidin wa nasab apa baida. Jadi lafad baida itu paten dibaca nasab. Walahulan iku tetep kadwi lafad baida maknayani utawi makna loro ala khilafin halin tetep ngatasi persulayan ulama. Faqala moko dawuh sapa Ibnu Hisyamin yu'na ing dawuh yu'na din karepaken bil bina halidin mabniaken lil majhuli marang mabni majhul ayyuna tekesidin karepaken apa bihi lafad baida. Wa qauli utawi dawuh ingsun min ajli anni nyatane dawuh min ajli anni ikuna ibu fa'ilihi dadi naibul fa'ili lafad yu'na. Qauluhu la ka ghairu ma'nan tamyizun utai makna iku tamyiz. Wa qala lan dawuh sapa Ibnu Malikin Imam Ibnu Malik dawaken inna baida setuhuni lafad baida huna in dalam kini hadis iku bi makna ghairu netapi kelawan ngangguh maknani lafad ghairu pun. Saya terangkan mengenai lafad baida sebagaimana yang telah terdapat di dalam hadis ana afsahuman natoko bidot baidaan niming Quraisyin. Saya adalah orang yang paling fasih di dalam mengucapkan huruf dot. Hanya saja saya termasuk dari kalangan orang Quraisy. Jadi baida di sini ada dua versi maknanya. Ada yang memberi makna min ajli anni, ada juga yang memberi makna ghairu. Jadi baida itu ada yang memberikan makna min ajli, ada juga yang memberi makna ghairu. Jadi hadis ana afsahuman natoko bidot baidaan min Quraisyin menurut ilmu balaghah disebut ta'kidul madhi bima yushbihu dzammi, mengokohkan suatu pujian dengan sesuatu yang menyerupai cacian. Coba disimak. Pertama Nabi mengatakan ana afsahuman natoko bidot, saya orang yang paling fasih di dalam mengucapkan huruf dot. Ini kan termasuk pujian. Nabi memuji dirinya sebagai makhluk yang paling fasih di dalam mengucapkan huruf dot. Kemudian dilanjut dengan baidaani. Ketika Nabi mengutarakan lafaz baidaani, seolah-olah Nabi akan mencaci maki dirinya. Akan tetapi malah justru sebaliknya. Baidaani hanya saja sebenarnya saya itu min Quraisyin dari bangsa Quraisy. Nah, kita tahu bahwa bangsa Quraisy adalah bangsa yang paling termulia, termasuk bangsa yang paling hebat, termasuk bangsa yang dimuliakan. Berarti di sini termasuk disebut mengokohkan pada pujian yang pertama. Nah, ini yang dimaksud ta'kidul madhi bima yusbihu dzammi. Jadi Nabi mengokohkan pujiannya dengan sesuatu yang menyerupai cacian. Sebab dengan menyebut baida seakan-akan Nabi akan mencaci maki dirinya, akan tetapi justru malah sebaliknya. Nabi malah mengokohkan dengan sebutan hanya saja saya termasuk dari orang-orang Quraisy. Sedangkan orang Quraisy adalah bangsa yang termulia. Jadi kesimpulannya baida itu segi i'rab paten dibaca nasab, tidak boleh rofa, tidak boleh jer. Dan
Mengenai maknanya ada dua versi, ada yang bermakna min ajli, ada yang bermakna ghairu. Yang bermakna ghairu ini termasuk pendapat Imam Ibnu Malik. Pun cukup ilahuna.